Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dari kelas Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara menggunakan Excel dan juga Python ya. Yang pertama itu kita akan menggunakan solusi eksak, dan yang kedua kita akan menggunakan solusi numerik. Nah, yang di solusi numerik ini ada solusi numerik Euler dan solusi numerik yang sudah termodifikasi. Nah, jadi di sini ada diketahuinya ini adalah ketinggiannya itu 600 meter per sekon kuadrat untuk ketinggian awal. Lalu di sini ada percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu di sini ada nilai A, yakni adalah waktu awal. Waktu awalnya ini dimulai dari 0 detik, dan B ini adalah 10 detik, itu adalah waktu akhir. Lalu di sini ada nilai N 100, yakni jumlah data dalam bentuk integer. Dan di sini ada step size, di mana H kecil ini adalah hasil dari B dikurangi A dibagi N atau jumlah data. Dan ini adalah waktu saat I itu adalah hasil dari A ditambah I dikali H ya. Lalu untuk solusi eksaknya ini, di sini ada kecepatan eksak, itu rumusnya G kali T lalu untuk posisi adalah setengah kali G kali T kuadrat, dan untuk ketinggian yakni H0 atau ketinggian awal dikurangi posisi. Nah, di sini kita mulai perhitungannya, I-nya dimasukkan dari mulai 0 sampai 100 di sini. Lalu untuk waktunya ini adalah ini pakai rumus yang ini, yang A ditambah I dikali H, ini untuk waktunya. Lalu untuk posisi eksaknya itu memakai rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini setengah kali G kali T kuadrat, dan untuk kecepatannya itu adalah G dikali T atau gravitasi dikali waktu. Juga untuk ketinggian akhirnya itu adalah ini ketinggian awal dikurangi posisi. Nah, setelah didapatkan nilai eksak ini, lalu dibuat grafik yang pertama adalah posisi terhadap waktu ya. Posisi terhadap waktu di mana nilai yang menjadi sumbu X-nya ini adalah waktu, dan menjadi sumbu Y-nya ini adalah posisi atau Y eksak. Lalu ada kecepatan terhadap waktu. Dibuat dibuat grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk X-nya ini adalah waktu T, dan untuk Y-nya ini adalah V eksak. Lalu yang ketiga itu ada ketinggian terhadap waktu. Untuk X-nya itu adalah T, dan untuk Y-nya itu adalah HT. Setelah menghitung rumus dari solusi eksak, selanjutnya kita menghitung nilai solusi numerik Euler. Nah, di solusi numerik Euler ini untuk rumus kecepatannya adalah VI ditambah H dikali G. Lalu untuk posisinya ini adalah YI ditambah H dikali VI. Untuk mencari ketinggiannya itu adalah ketinggian awal ditambah dengan ini posisinya. Lalu ini untuk KV-nya itu adalah H kali G, dan KY-nya ini adalah H kali VI. Untuk perhitungannya itu sama seperti tadi ya. Jadi kita tinggal masukin saja nilainya. Jadi di sini ini adalah nilai kecepatan
tinggal masukkan nilai VI-nya lalu ditambahkan dengan nilai H-nya. Nilai H ini step size-nya dan dikali nilai gravitasi. Nah, setelah didapatkan nilai semuanya hingga ke N100 hingga ke I100, maka dibuat kembali grafiknya sama seperti tadi. Posisi terhadap waktu, posisi terhadap kecepatan terhadap waktu, ketinggian terhadap waktu. Ini Euler ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari perhitungan menggunakan solusi Euler termodifikasi. Gunanya termodifikasi ini adalah karena kan di Euler itu ada ketidaksesuaian, makanya dimodifikasi dengan ditambahkan angka 1. Nah, kalau dilihat ini misalkan ini ya, untuk posisinya itu kan kalau misal di numerik Euler ini adalah YI ditambah H dikali VI. Ini juga sama, YI ditambah H dikali VI dan ditambahkan 1. Seperti itu. Dan dihitung kembali hingga I-nya ini mencapai 100. Sampai 100. Lalu setelah dihitung nilai-nilainya, dimasukkan nilai-nilainya, kita membuat grafik lagi sama seperti tadi. Untuk posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan ketinggian terhadap waktu. Nah, untuk penjelasan grafiknya itu sendiri, yang ini kita awali dari posisi terhadap waktu dulu ya. Untuk posisi terhadap waktu ini adalah kan ketiganya menunjukkan bahwa ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan gesekan udara, maka gerak benda tersebut atau perubahan posisinya adalah melengkung ke atas, yang artinya benda tersebut terjadi percepatan yang berasal dari gravitasi bumi. Apabila tidak ada percepatan, maka kurvanya akan linear atau gerak lurus beraturan. Hal ini yang menunjukkan gerak jatuh bebas gitu. Ini kan naik ke atas. Lalu untuk kurva kecepatan terhadap waktu itu ketiganya menunjukkan nilai kurva linear ya, dengan posisi kemiringan sebesar 9,8x. 9,8. Gradien ini percepatannya ini. Lalu untuk ketinggian terhadap waktu. Nah, kurva melengkung ke bawah berlawanan dengan perubahan posisi dari benda tersebut terhadap kerangka acuan awal posisi di mana dia berada. Nah, juga kan setelah didapatkan grafik ini, selain Excel juga kita bisa menggunakan aplikasi Python. Kita masuk ke Python dulu ini. Nah, di sini saya sudah membuat kode programnya ya. Untuk library yang pertama ini adalah untuk perhitungan numerik yang nampi ini. Lalu ini yang kedua ini print solution, ini untuk memanggil solusi. Ya, selanjutnya adalah yang ketiga untuk metode Euler, dan yang keempat itu untuk library matplotlib. Nah, lalu di sini ada persamaan diferensial biasa, di mana orde 1 yang menyatakan sistem gerak dari benda jatuh bebas tanpa gesekan udara. Ini X-nya itu adalah waktu, ini X stopnya ini adalah di 10 detik ya. Lalu Y-nya ini adalah kondisi awal. H-nya itu selang waktu atau step size. Lalu untuk solusi numeriknya itu kita menggunakan Euler ya. Kita memanggil fungsi Euler. Solusi eksaknya kita eksak posisi benda secara eksak. Kita coba langsung run F5. Nah, ini grafiknya itu nyaris berhimpitan, artinya metode Euler dan eksak saling melengkapi. Sekian penjelasan mengenai metode
studi kasus gerak jatuh bebas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.